Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikgu Febian, NIM 2724 dari Prodi Teknologi Informasi, kelas PBOA. Nah, di sini saya akan merealisasikan tugas yang sudah diberikan, yaitu melakukan operasi CRUD pada C# ASP.NET Platform. Nah, sudah diberikan website yang ada di tertera sini. Di sini kurang lebih menjelaskan kurang lebih bagaimana caranya, dan ada kode-kodenya juga. Dan saya akan mengambil kode dari sini juga ya. Dan untuk penjelasannya juga saya akan kurang lebih alurnya bersama. Semoga saya akan menjelaskan lebih lanjut di video ini. Oke, mungkin untuk pertama kali kita buat database dulu ya, karena kita pakai DBMS PostgreSQL. Jadi kita buka saja admin. Di sini saya udah bikin, jadi di sini udah ada tabel player. Di sini kalau di websitenya atau beda ya, jadi pakai employee ID, employee first name, employee last name, dan employee ID. Jangan saya nanti kurang lebih ada player ID, player name, player email, dan player game. Ini kurang lebih untuk input kira-kira untuk player itu main game apa aja ini emailnya gitu. Nggak begitu beda sih, jadi intinya kurang lebih sama, cuma agak saya bedain dikit lah. Dan saya bikin dan bisa dilihat sini. Tipenya varchar semua kecuali yang player ID integer, karena memang pakai integer, pakai number. Ya, jadi udah untuk propertinya mungkin nanti aja. Oke, kita lanjut ke Visual Studio-nya. Di sini saya udah bikin ya, kurang lebih udah menerapkan semua yang di websitenya, dan saya akan jelaskan di sini. Nah, pertama, kalau misalkan pertama kali itu buat Windows NT site ASP.NET. Nah, kalau kan masih belum muncul apa-apa, itu tinggal klik ke sini, project, add new item, klik web from aja gitu. Nah, lalu setelah itu kita import library npsql. Seharusnya belum ada, karena dari itu kita harus menginstalnya dulu. Di sini kita lanjut ke project dulu, manage Nugget package. Nah, di sini kita harusnya bisa message dulu di browse npg sql. Oke. Mana nih? Oke, harusnya sekarang sini sih. Di sini saya udah install versi 6.03. Terserah mau install apa aja, tapi saya rekomendasikan yang stable ya di sini. Ya, bisa lihat sini, bisa browse, ini ada hasilnya. Berhubung saya udah install, jadi nggak perlu install lagi, dan nggak perlu reference lagi. Mungkin ada cara lain ketika kita download manual lalu reference-nya pakai ini, seperti ini, add reference. Cuman itu kan agak ribet ya, jadi kita pakai yang simple aja. Nah, oke, ini udah ya, jadi udah bisa dipakai library npgsql-nya. Kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama kita langsung buka aja dari websitenya. Ini udah skip ya, ini kan caranya yang cara manual, bukan yang kita pakai, tapi nggak apa-apa, sama aja sih. Nah, sini kita nyoba ke programnya, udah saya inputkan di sini, sama persis, cuma kan memang udah saya rubah sedikit, dimana kayak player ID dan ID-nya udah saya ganti, jadi biar lebih nyambung lah sama namanya. Harusnya kan sini txt employee ID, cuma kan sini kan player, jadi saya pakai player. Itu emang cara kerja ID sih, kan misalkan kita bikin suatu identitas tapi kalau ID-nya nggak cocok kan juga bingung ya. Maka dari itu ID itu pasti ada hubungannya sedikit. Oke, sebenarnya ini udah berumus semua ya di sini. Jadi kalau udah tampilin lo udah semua. Ada program insert, update, select all data, dan delete. Ini udah disambung, jadi biar lebih enak lah, biar nggak usah ganti-ganti. Kita terus dulu aja. Nah, di sini kan baru front end,
cara masuk backendnya tuh masuk sini. Sini nama filenya di folder SPX. Kita klik panah ini. Nah, itu ada muncul. Saya remove dulu. Nah, situ kan ada default SPX.cs, kita tekan aja. Nah, masuk deh ke backendnya. Biasanya langsung ke default ada suatu function di sini. Biasanya kalau nggak salah pertama namanya page load, cuma kita harus namain sama button kita namanya apa, ID-nya. Di sini namanya button insertion click. Jadi kita kopas di situ, lalu kita masukin ke sini. Nah, basis. Jadi harus ada ID-nya lah di front-end-nya. Nah, untuk kalau ada try, kita coba. Kalau misalnya gagal, nanti ke sini. Nah, sini using NPSQL connection sama dengan new NPSQL connection, lalu property dari database-nya. Di sini ada cara saya untuk menghubungkan database saya, Postgre. Oh ya, sebenarnya ini jangan sampai lupa using NPSQL dan sebenarnya jangan lupa sesuai yang di website. Jangan sampai lupa nih, soalnya tadi error sih kalau nggak dipakai. Sebenarnya ada dua cara untuk memakai ini. Yang pertama tuh di web config. Jadi di dalam web config ini nanti ada connection string kalau salah namanya. Nah, itu nanti propertinya dimasukin ke sini. Cuma saya sih pakai yang ini, yang simple aja, yang lebih get aja di sini. Oke, langsung di using ini sekitar sini. Jadi di sini server, localhost, port 543, user ID, password, dan database. Nama database-nya ya. Jadi nama database saya material, seperti bisa dilihat ini. Ya, ini trial Postgre. Nah, buat yang nggak tahu gimana cara ngecek property, tinggal masuk ke PostgreSQL. Di kanan, property, lalu connection. Sini bisa dilihat apa aja identitas dari database kita. Oke. Lalu di bawah ada connection.open, berarti membuka koneksi untuk server database ya. Lalu masukkan lagi cmd connection. Lalu cmd comment tag itu perintahnya ya, jadi query-nya lah untuk insertkan datanya. Ini kalau kalian lihat tuh sebenarnya persis ketika kita masukin value ke database langsung ya. Jadi kayak gini misalnya. Kan harusnya ketika kita insert kan kayak gini. Insert into layer, terus nama-namanya apa aja kayak email atau ya, tapi sini harusnya boleh ya, karena si player dan player nggak boleh kosong. Lalu ada values-nya gitu kan. Values ini lalu makanya ya hampir sama persis kayak gini. Cuma di sini kayak ada semacam parameter gitu. Jadi di sini add ID, pakainya ini. Jadi parameternya itu dimasukkan ke display ID. Display ID itu ID yang ada di text box namanya. Ini di sini itu ada kayak formnya lah dari ID-nya situ. Jadi yang apapun di info sini nanti akan jadi masuk di sini ID, name, email, dan game lalu jadi dijalankan. Kan bersama ya kayak sama sih ketika kita menjalankan dari TPMS langsung. Lalu cmd comment type tadi kan kita emang berwujud teks, kita pakai teks. Lalu parameter add seperti yang saya jelaskan, jadi si ID ini akan menuju ke sini. Jadi apa yang kita input di sini akan masuk jadi parameter di sini. Setelah kita inputkan 32 ya berarti yang sini 32. Lalu name Chico taruh di sini. Add name, lalu formnya yang kita gunakan untuk input. Oke, dan selanjutnya adalah execute dan query yang dispose ini untuk mengexecute lah query yang di sini yang udah diubah gitu. Kalau connection and close, ada menutup hubungan dengan server database.
lalu ada text di play game, text sama dengan kosong. Biar isinya udah kosong, dan misalkan apa, kalau tiba-tiba ada yang nggak ngisi yang sebelumnya gitu loh. Jadi misalnya kita udah ngisi Ciko sama terus nama Ciko, terus di next time ada input lagi nih, kan biar gak input lagi kalau nggak diisi. Sama biar kalau udah kita klik itu hilang semua teksnya, nanti nggak keperagain aja deh. Lalu kita ngambil teks semacam warning gitu, yang nggak warning sih, nggak ada teks kecil gitu, menanda data has been saved. Kita coba. Nah, ini ada di sini ya, insert kita input aja 1, nah, kita input elemen baru kolom 3 go gmail.com player game aku main genshin, jadi ya taruhin aja deh. Baik, insert data has been saved, coba kita lihat di database ya. Lihat, oke udah masuk ya, masuk banget sini, terlihat jelas. Kita coba masukin beberapa lagi deh biar kelihatan jelas. pc@gmail.com, terus dari gamenya COD, insert lagi. Oke, nah udah hilang ya. Sini itu adalah perintah ini, tuh bikin hilang kalau udah di insert. Kita cek database lagi, apakah benar masuk. Oke, udah masuk beneran. Sip. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu read. Jadi sini akan menunjukkan isi dari database kita. Cara yang bersama sih, yaitu pakai using, konekkan pakai properti database kita. Kalau connection open, ini MPSL comment atau cmd new MPSL comment, lalu ditambah lagi connection. Nah, ini perintah query-nya. Ketika kita ingin melihat database kita, pakai select bintang from lalu nama tabelnya. Ini sama seperti ini, select bintang from buyer, sama persisnya ya. Lalu ada sama comment type, itu tipe dari teksnya, tipe komennya. Nih, NPSK data adapter DA, DA itu masuk ke sini ya. Data adapter jadi dikonversi itulah, taruh sini. Data table, titik ini data table, ini dikonversi ke data table. Nah, jadi ini diisi oleh titik, lalu saya expose sama di atas kayak expose itu, lalu di close. Nah, grid view ini sebenarnya udah ada di front end ya, sebuah ID di front end yang harusnya itu ya di sini. Nah, itu akan diisi oleh dt, jadi suatu data table, dan di situ data data. Kita akan coba lihat. Sejauh data. Oke, bisa terlihat jelas lagi isi dari database yang sudah diberikan. Nah, apabila kita mengimportkan data lagi, masukkan data lagi, misalkan lagi 34. Oke, kita coba insert. Nah, data has been saved, lalu data udah terupdate. Bisa lihat, jadi dinamis sekali, tergantung berapa banyak database yang ada. Lalu yang ketiga, PTN annotation.
Ini malah hampir sama persis yang kayak sebelumnya. Jadi yang beda cuma perintah query-nya, di mana perintah query-nya tuh update player, set player. Ini perintah ketika untuk update suatu isi dari kolom. Jadi yang di sini untuk jadi patokan tuh player ID. Ini where player ID add ID. Jadi ID-nya nggak bisa diubah di sini. Yang bisa diubah ialah nama playernya, email, dan game. Soalnya word player ID bisa diubah jadi patokan. Atau kan suatu primary key nggak boleh ganti-ganti. Ada yang beda sih. Peran ini yang jadi parameter di sini. Mungkin data kan memang statusnya karena ini suatu update jadi beda. Nggak perlu jelas lagi saya rasa. Kita coba aja. Cara connection kamu sama. Oke, kita coba pilih yang Rehan. Siapa tahu dia itu gamenya berubah gitu kan. Namanya tetap Rehan, IBAN-nya berubah nih. Jadi Rehan, mantap. Lalu bagiannya berubah jadi gitu. Update. Oke. Sahabat, ya sini udah berubah. Kayaknya tetap sama, namanya tetap sama, IBAN-nya udah berubah dan gini juga berubah. Namun nggak bikin baru lagi karena memang cuma update dan bukan insert baru lagi. Oke, lalu yang terakhir kurang lebih sama kayak yang tadi, namun saya bikin nama ID-nya berbeda. Ini seharusnya memang jadi beda-beda ya, jadi kayak di website tuh insertion, lalu selection, deletion, dan update tuh beda-beda website gitu. Harus beda-beda tipe, nggak boleh disatuin. Namun saya satuin jadi kayak ada ID yang rancu, jadi saya ubah jadi text txt play IDs. Lalu ya yang beda emang cuma query-nya aja, delete from player, where player underscore ID sama dengan add ID. Jadi dimana delete baris yang ada player ID sesuai yang kita inputkan. Cara hubungnya pun sama, ada connection open, comment text, comment type juga, ya hampir sama kecuali mungkin yang nggak beda sih yang select ya. Kita coba delete yang RV. Delete, data has been deleted. Harusnya kalau kita klik select all data, baru terhapus. Oke, terhapus. Kalau di database pun juga emang terhapus harusnya. Oke, works. Mungkin gitu aja sih. Udah cukup jelas. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebih mohon maaf. Saya juga pamit diri. Terima kasih.